Saudara, mulai hari ini warga lanjut usia di sekitar Tangerang Raya bisa menjalani vaksinasi COVID-19 tanpa turun atau drive-thru di kawasan AIS BSD Tangerang, Banten. Vaksinasi drive-thru ini digelar pemerintah bekerjasama dengan perusahaan angkutan daring dan aplikasi kesehatan untuk warga lansia dan pengemudi angkutan umum daring atau ojek online. Vaksin disediakan untuk warga lansia khusus KTP Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang yang telah mendaftarkan diri melalui aplikasi khusus kesehatan Good Doctor. Sementara para pengemudi angkutan umum wajib menyertakan undangan yang ditunjukkan kepada petugas sebagai syarat menerima vaksin COVID-19. Layaknya program vaksinasi tahap sebelumnya, calon penerima vaksin wajib melakukan cek kesehatan awal sebelum akhirnya disuntik. Total 5.000 dosis vaksin disediakan untuk 2 hari layanan itu kepada para penerima. Sementara itu, antusiasme warga mengikuti vaksinasi massal di sentra vaksinasi bersama BUMN begitu tinggi. Sabtu pagi antrean panjang terjadi di area sentra vaksinasi Istora Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta. Banyak warga yang belum mendaftar datang langsung, sementara proses tahapan pra-vaksinasi COVID-19 dilakukan dengan ketat. Sentra vaksinasi bersama BUMN hanya menerima vaksin bagi masyarakat lanjut usia dengan kriteria usia 60 tahun ke atas, kaum difabel, dan para pelayan publik karyawan badan usaha milik negara. Program vaksin ini dilaksanakan hingga 4 bulan mendatang. Untuk mengetahui informasi lengkapnya kita tanyakan jurnalis Kompas TV Alfania Rizky di Istora Senayan, Jakarta. Alfa, pagi tadi sempat beredar informasi bahwa antrean vaksinasi yang digelar Kementerian BUMN bisa untuk masyarakat umum hingga mengakibatkan antrean panjang di sana. Apakah benar begitu? Iya, benar sekali bahwa tadi pagi memang terjadi antrian yang cukup panjang di kawasan area Istora Senayan. Ini terjadi karena memang trennya masyarakat ini datang di pagi hari atau antusiasme masyarakat itu terlihat tinggi ketika pagi hari karena mengingat bahwa pelayanan baru dibuka pukul 8 dan informasinya bahwa antrian sudah terjadi sejak pukul 7 pagi. Tetapi kalau dilihat di tempat saya melaporkan di area registrasi atau area tempat pendaftaran ini memang sudah sepi. Artinya penanganan sudah dilakukan dengan baik dan informasi yang beredar memang banyak bahwa tersebar informasi ini bisa dilakukan atau vaksin COVID-19 bisa dilakukan terhadap masyarakat umum. Padahal ada kriteria-kriteria khusus yang diperuntukkan bagi lansia, kaum difabel dan juga karyawan BUMN. Untuk mengetahui lebih lengkapnya saya akan bergabung dengan Ketua Satgas Sentra Vaksinasi Bersama BUMN atau yang biasa kita kenal dengan Arya Sinulinga. Selamat siang Bang Arya. Bagaimana Bang update sampai ke hari ke-6 untuk pelaksanaan vaksinasi bersama BUMN ini? Sampai hari ke-6 ya, kemarin kita sudah mencapai yang hadir 24.000 lebih. Artinya rata-rata itu 5 hari ya, rata-rata mencapai hampir 5.000. Dan hari ini pun makin banyak juga, sampai jam setengah 12 tadi sudah mencapai 1.700-an untuk lansia saja. Belum lagi untuk pelayan publik. Jadi ini memang kita lihat antusiasmenya makin baik, makin banyak. Dan lebih baik lagi ya, dulu itu kami kemarin mengandalkan yang namanya lansia pensiunan BUMN. Kemudian lansia orang tua dari karyawan BUMN. Sekarang ini lebih banyak yang walk-in. Jadi masyarakat makin banyak yang tahu nih lansia-lansia kita. Dan kami dapat informasi juga bahwa mereka ini ternyata memviralkan, memberitahu kawan-kawannya dan mengatakan bahwa di sini nyaman. Apalagi memang kalau kita hitung waktu rata-rata, lansia itu mulai dari pendaftaran, registrasi, asesmen, kemudian divaksin, itu cuma 30 menit. Kemudian observasinya 30 menit, jadi cuma 1 jam. Dan itu kalau mereka katakan bahwa ini nyaman dan sebagainya. Ternyata itu membuat antusiasme untuk divaksin itu makin tinggi. Jadi mereka nggak khawatir untuk prokes-prokesnya, mereka nggak khawatir gitu. Bang Arya, sampai hari ke-6 masih tersebar banyak berita palsu terkait vaksinasi ini untuk masyarakat umum. Padahal ada kriterianya. Seperti apa Bang Arya? Ya, sudah pasti ya untuk lansia 59 tahun ke atas. Ya, 59 tahun ke atas. Ini artinya yang kita ambil itulah dia lahir tahun 62 lah ke atas gitu ya, tahun 62. 1962. Kemudian dia harus ber-KTP Jakarta. Itu saja sebenarnya untuk lansia. Sementara untuk pekerja itu memang untuk pelayan publiknya adalah untuk BUMN. Di luar itu nggak ada. Jadi sekali lagi kami harapkan jangan sampai terkecoh
datang ke sini ternyata nggak bisa divaksin. Dan pasti nggak bisa divaksin. Kita pasti sortir dan mereka akan ditolak nantinya. Jadi lebih baik yang datang sini adalah lansia-lansia aja gitu. Gitu. Kalau dilihat prosesnya ini kan cukup ketat di dalam Bang, kayak sortis, asesmen juga dan memakan waktu yang cukup lama dan terjadi antrian Bang. Itu seperti apa untuk penanganannya? Ini kan kita bagi-bagi ya. Kita mulai bagi-bagi, antriannya kita bagi-bagi berapa lapis gitu ya. Supaya makin renggang gitu ya. Dan hari ini pun kita tahu di jam segini sudah jam tengah 12 ya. Kita sudah proses sampai 1.700-an. Ternyata udah mulai sepi. Artinya lancar betul prosesnya gitu dan sangat cepat gitu, Mbak. Untuk targetnya sendiri kan sudah disebutkan 5.000 per hari, seperti apa? Ya, target kita memang 5.000 sehari. Tapi kemarin terbukti kita hari kelima kita mencapai 6.000 lebih. Hari keempat turun 4.900. Hari ketiga itu 6.000 lebih juga. Jadi seperti yang saya katakan tadi, totalnya yang udah kita proses 24.000 lebih. Walaupun nanti ada yang memang tidak memenuhi kriteria, artinya mungkin darah tensinya tinggi dan sebagainya memang ada. Tapi yang sudah datang ke sini itu mencapai hampir rata-rata 5.000 per harinya gitu. Bang Arya, antusiasme masyarakat ini sangat tinggi. Ya. Tentu saja tidak hanya DKI dong, rencana Kementerian BUMN seperti apa? Kita rencana minggu depan kita akan masuk ke Semarang. Masuk ke Semarang, minggu ketiga kita akan masuk Semarang. Mungkin hari Minggu atau Sabtu kita akan masuk Semarang dan mulai memproses lagi. Baik untuk lansia-lansia yang ada di Semarang. Semoga tempat yang kami sediakan dan kami siapkan itu bisa membuat nyaman para lansia untuk divaksin. Sehingga nggak lagi kekhawatiran bahwa wah nanti kalau saya divaksin nanti tempatnya antriannya nggak baik dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak. Jadi kita berikan kenyamanan bagi para lansia untuk bisa divaksin. Dan kita kenapa kami sangat concern ke lansia gitu ya. Karena lansia ini kan tidak diorganisir. Kalau pelayan publik, masing-masing perusahaan punya yang bisa mengorganisirnya. Tapi kalau lansia kan nggak ada yang mengorganisir. Makanya kita berusaha untuk merangkul mereka gitu. Terakhir Bang, masyarakat yang masih termakan berita bohong, kanal-kanal apa sih Bang yang bisa dipercaya masyarakat terkait vaksinasi bersama BUMN? Yang pasti Anda bisa lihat di IG-nya kita, IG-nya Sentra Vaksinasi Bersama BUMN. Di sana semua informasi jelas, jamnya berapa jelas gitu ya. Dan juga di akunnya IG di Kementerian BUMN, itu juga jelas gitu. Dan kita berharap sebenarnya untuk para lansia ini kita harapkan juga datangnya jangan pagi-pagi semua, karena bisa numpuk. Ya seperti hari ini ada rame, habis itu hilang. Nah malah kalau bisa datang itu agak-agak jam 2, jam 3 sore itu lebih nyaman. Biasanya udah seperti sepi nih. Nah karena sangat cepat proses kita, jadi kami harapkan para lansia untuk datang sekitar jam-jam 2 sebagian, tapi pagi juga boleh. Tapi jangan semua pagi-pagi. Gitu. Terima kasih Bang Arya, semoga programnya lancar Bang ke depannya. Ya saudara, itu tadi bahwa memang dihimbau kepada masyarakat untuk menghindari begitu ya penumpukan atau kepadatan. Ini diharapkan datang ke sekitar pukul 2 hingga pukul 3 sore. Pelaksanaannya selama 4 bulan ke depan. Dan ini bisa dilakukan untuk lansia, kaum difabel, dan juga karyawan BUMN. Radi. Baik, Alvania Rizky, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Istora Senayan, Jakarta. Terima kasih.